Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih sebenarnya apa bahan dasar dari semua benda di sekitar kita? Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik unsur, senyawa, dan campuran. Yuk langsung kita mulai. Kelihatannya pertanyaan simpel ya, tapi jawabannya itu membawa kita langsung ke jantung ilmu kimia. Semua yang kita lihat, kita sentuh, kita rasain, ternyata cuma disusun dari beberapa balok bangunan dasar yang itu-itu aja. Mari kita bedah satu persatu. Nah, buat jawab itu, kita harus mulai dari konsep yang paling dasar, yang mencakup semua hal fisik di alam semesta kita. Namanya materi. Yap, sesimpel itu. Coba dipikirin, dari galaksi yang jauh banget sampai partikel debu yang terbang di kamar kamu, kalau dia punya massa dan menempati ruang, yaitu materi. Ini titik start kita. Nah, bagian ini nih, peta kita buat memahami semuanya. Anggap aja ini pohon keluarga buat segala hal. Kelihatan kan? Ada 2 cabang utama. Untuk sekarang kita bakal fokus telusuri cabang yang pertama dulu, jalur zat murni. Oke, kita sekarang masuk lebih dalam ke cabang zat murni. Kita mulai dari bentuknya yang paling fundamental, yang paling murni, unsur. Unsur itu ibaratnya kepingan legonya alam semesta. Mereka itu zat paling murni yang ada. Bayangin, emas, besi, atau oksigen. Kamu nggak bisa pecahin emas jadi zat lain yang lebih simpel dan tetap manggil itu emas. Dia ya dia. Nah, ini pertanyaan keren kan? Kalau unsur itu balok bangunan, apa sih yang bedain satu balok sama balok lainnya? Ternyata, di dalamnya ada lagi yang lebih kecil yang jadi penentunya. Jawabannya? Atom. Identitas tiap unsur itu ditentuin sama satu hal, jumlah proton di intinya. Di inti itu juga ada neutron yang netral dan di sekelilingnya muter-muter elektron yang muatannya negatif. Jumlah proton inilah yang bikin emas ya emas, bukan besi. Oke, jadi kita udah ngerti soal unsur. Terus, apa yang terjadi kalau kepingan-kepingan Lego ini mulai nempel satu sama lain, mulai berikatan secara kimia? Nah, disinilah keajaibannya benar-benar dimulai. Waktu unsur-unsur ini ngadain pesta kimia dan berikatan, mereka membentuk yang namanya senyawa. Contoh paling gampang dan paling kita kenal, ya air atau H2O. Ini hasil ikatan kimia antara 2 unsur, hidrogen sama oksigen. Nah, ini bagian yang paling penting dan keren banget. Hidrogen sama oksigen itu kan aslinya gas, tapi begitu mereka bersenyawa, mereka jadi air, jadi cairan. Atau contoh yang lebih dramatis lagi, natrium, itu logam yang bisa meledak kalau kena air. Dan klorin, itu gas beracun. Pas mereka bersenyawa, jadinya apa? Garam dapur yang kita makan. Inilah inti dari senyawa. Transformasinya itu total. Oke, kita balik lagi sebentar ke peta kita tadi. Kita udah jelajahin cabang zat murni, yaitu unsur dan senyawa. Sekarang waktunya kita loncat ke cabang besar yang satunya, campuran. Ini kebalikannya banget dari senyawa. Kalau senyawa itu soal transformasi kimia, campuran itu cuma sekumpulan zat yang kebetulan lagi ada di tempat yang sama. Nggak ada ikatan, nggak ada reaksi, semua komponennya tetap jadi diri mereka sendiri. Dan campuran itu ada 2 macam. Ada yang homogen, di mana semuanya nyampur rata banget sampai kamu nggak bisa lihat lagi bedanya, kayak gula yang larut di air. Terus ada yang heterogen, di mana kamu masih bisa lihat jelas bagian-bagiannya, contohnya ya pasir yang ngendep di dasar gelas. Slide ini ngerangkum semua yang kita bahas dengan rapi banget. Unsur itu isinya cuma satu jenis atom, senyawa itu hasil ikatan kimia dengan sifat baru. Kalau campuran cuma gabungan fisik di mana sifat asli semuanya tetap ada. Coba deh perhatiin kolom terakhir, pemisahan. Ini jadi petunjuk buat bagian kita selanjutnya. Jadi karena campuran itu nggak terikat secara kimia, artinya kita harusnya bisa dong misahin mereka lagi. Jelas bisa. Caranya, kita manfaatin aja perbedaan sifat fisik dari tiap komponennya. Ada banyak banget cara pinter buat ngelakuin ini. Filtrasi, misalnya, itu pakai perbedaan ukuran partikel buat misahin padatan dari cairan. Sementara destilasi, manfaatin fakta kalau zat yang beda itu bakal mendidih di suhu yang beda juga. Nah, ini dia contoh praktisnya. Di kiri, itu filtrasi, misahin pasir dari air cuma berdasarkan ukuran. Di kanan, itu destilasi, murniin air dengan manfaatin perbedaan titik didih. Dua-duanya ini cara cerdas buat misahin secara fisik, bukan kimia. Oke, jadi ayo kita simpulkan. Ingat peta kita tadi? Semua materi kalau nggak zat murni, ya campuran. Zat murni itu bisa berupa unsur yang paling dasar atau senyawa yang terbentuk dari transformasi kimia. Sementara campuran itu cuma gabungan fisik
sifatnya nggak berubah dan bisa dipisahin lagi. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Tiap hari, para ilmuwan menggunakan pemahaman ini untuk menciptakan senyawa-senyawa baru yang mengubah dunia kita. Pertanyaannya, kalau alam semesta ini ibarat sekotak Lego raksasa, kombinasi menakjubkan apa lagi ya yang masih menunggu untuk kita bangun? Terima kasih sudah menyimak.